Jadi kalau hidup kita ini kita setel bisa. Orang hidup itu tergantung apa? Setelannya saja. Kenapa ada orang sholat tarawih hanya 1 minggu? Karena setelannya memang 1 minggu. Ada mahasiswa sampai semester 10 tidak selesai S1 karena setelannya nggak bener. Tapi ketika ada mahasiswa ditanya, sampeyan ada rencana lulus S1 wisuda itu semester berapa? Saya usahakan Ustadz, insya Allah mohon doa restunya. Saya semester 7 saya harus mengerjakan skripsi dan semester 8 saya wisuda. Dan itu 90% mahasiswa yang saya tanya jawabannya seperti itu memang wisuda pada semester itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah sholat subuh Masjid Raudhatul Falah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah di tempat yang suci di dalam masjid untuk bersama-sama sholat jamaah subuh. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, sedekah, infak kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang hidup di dunia ini ternyata banyak tergantung dengan setelan masing-masing. Kenapa misalnya ada orang punya kebiasaan habis sholat subuh tidur, itu juga karena setelan. Jadi menjelang sholat subuh atau mungkin berangkat dari rumah sebetulnya sudah disetel, sholat subuh mari sholat tidur. Padahal tidur habis sholat subuh itu tidak baik ya. Jadi habis sholat subuh, habis sholat asar itu waktu yang tidak baik untuk ditempati tidur. Makanya kula jenengan biasain mari turu subuh, mari turu mari asar terutama itu biasanya nek tangi bingung, karena itu memang bukan waktunya atau tempat tidur. Kata Rasulullah, kalau ada orang punya kebiasaan tidur habis sholat subuh itu menjauhkan rezeki. Maka lalu kita setel habis sholat subuh, diusahakan kalau tidak terpaksa jangan tidur. Nah, kenapa juga misalnya ada orang itu dalam bulan Ramadan bisa bangun jam 3? Karena juga disetel. Mau tidur itu disetel. Turu nanti jam 3 bangun makan sahur. Kenapa kalau di luar bulan Ramadan tidak bisa bangun jam 3? Karena tidak disetel. Ada orang punya kebiasaan kalau di bulan Ramadan satu hari baca Quran 1 juz, karena memang disetel 1 juz. Berarti kalau satu hari 1 juz dalam bulan Ramadan ini berarti sudah dapat ngaji berapa juz? 10 juz. Ada yang disetel 2 juz.
maka sudah dapat 20 juz. Kalau jenengan ikut saya itu di bulan Ramadan saya setel 10 juz. Jadi alhamdulillah saya sudah mengkhatamkan Al-Quran 3 kali lebih di bulan Ramadan ini. Apakah bisa? Bisa kalau disetel. Kalau tidak disetel, itu akhirnya ngaji Qur'annya seenaknya saja. Jadi kalau mau ya 1 juz 1 hari, kalau kurang moodnya kurang ya setengah juz, atau mungkin tidak sama sekali. Jadi ini penting, kalau di luar bulan Ramadan misalnya kita setel 1 juz, maka sebaiknya begitu masuk bulan Ramadan kita tingkatkan, tidak 1 juz tapi mungkin bisa 1,5 juz atau 2 juz. Karena Quran ini penting, bacaan yang terbaik di dunia ini, teman yang terbaik yang tidak pernah menyakiti kita itu adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan mampu memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Syafaat itu pertolongan kepada orang yang ketika hidup di dunia ini rajin, istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan mampu memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada siapa saja yang ketika hidup di dunia rajin membaca Al-Quran. Nah, itu tidak hanya di hari kiamat kelak, di dunia saja. Kalau kita itu rajin membaca Al-Quran, itu batin kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia, merasa tentram. Dan itu sebetulnya yang kita cari. Sebetulnya orang hidup ini yang kita cari kan hidup tenang aja, hidup tenang, bahagia. Dan itu diantaranya bisa diperoleh dengan cara membaca Al-Quran, atau dalam kata yang lain, orang itu kalau banyak zikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah itu diantaranya adalah membaca Al-Quran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tetapi lalu pasti ada penyakitnya, penyakit umum ini. Apa itu penyakitnya? Yaitu malas. Malas baca Al-Quran, baru dapat 2 halaman itu sudah maunya selesai saja. Dapat 1 juz maunya selesai saja. Alasannya yang pantatnya panas, yang punggungnya punggungnya celkit-celkit, macam-macam gitu. Nah, jenengan saya beri cara supaya kalau ngaji Al-Quran itu begitu kroso rodok kesel itu tidak berhenti. Jadi ketika jenengan baca Al-Quran itu kan dalam kondisi silo seperti sekarang, kata jenengan mantun sholat nih. Itu kira-kira kalau ngaji 1 juz gitu rodok kesel, ya wajar lah. Apalagi kalau usianya sudah di atas 60, saya sudah 62. Nah, itu kalau sudah kesel maka kakinya digeser, jangan silo. Mungkin diduduki seperti panjenengan duduk tahiyat awal. Jadi kakinya diduduki. Ngaji lagi. Ngaji dapat misalnya setengah juz, rodok kesel maneh. Kakinya digeser lagi, mungkin didelojorno, ya. Atau jenengan pakai cara seperti yang dilakukan oleh murid-murid di Masjid Nabawi. Biasanya mereka anak kecil-kecil itu duduk, kemudian
kaki yang kiri itu diduduki pantatnya, kaki yang kanan agak ditekuk ke atas sambil apa? Bergoyang. Nah, itu dijamin keseli agak lama, enak, dan dijamin tidak ngantuk karena goyang-goyang terus. Kalau ngantuk tiboyo. Ya. Nah, Quran itu luar biasa. Makanya kata Al-Quran, Quran itu berfungsi diantaranya sebagai obat. Sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah menurunkan Al-Quran ini diantara fungsinya adalah syifa, sebagai obat. Sebagai obat. Tapi lalu jangan diartikan terus Qurannya disobek, terus apa no? Dibakar, mari dibakar. Apa itu jenenge sing ireng-ireng malah dibakar itu? Abunya dilebokno gelas, dudek, wah itu nek ping dilakokno ping 20 ngene dijamin lara ya. Abu bukan begitu. Jadi Al-Qur'an itu supaya berfungsi sebagai obat, maka kita baca. Kita baca dan tidak usah dibakar. Nanti Quran dibakar entek suwe-suwe. Nah, jadi nyaman. Kata saya teringat kata Yai Siddiq dari Jember almarhum, wocon Quran iku insyaallah keluargamu dicukupi Allah rezekine. Bahasa Jawa ya. Dan itu luar biasa ya. Al-Qur'an itu memang apa ya? Bacaan yang tidak pernah kita merasa bosan. Jenengan baca Al-Fatihah itu kalau sholat taraweh berapa kali itu? Di sini sholat tarawehnya berapa? 10 sholat tarawehnya. 8 ya. Witirnya 3. Itu sudah membaca Fatihah berapa kali ini? Setiap hari saja yang wajib baca Fatihah 17 kali. Apa jenengan pernah mengatakan koyoke bosen aku maca Fatihah iki? Liyane gak ono ta? Misalnya, enggak ada. Saya punya mahasiswi di UIN, dulu namanya IAIN, dari Aceh. Ini cewek ini. Kebetulan hafizah. Dia hafal Al-Quran. Saya tanya, satu hari sampean baca Quran berapa? 4 juz. Apal, sing apal Quran itu tiap hari maca 4 juz. Yang lagi ada dari Lamongan, saya tanya satu hari dia membaca Al-Quran 5 juz. Bisa. Jadi kalau hidup kita ini kita setel, bisa. Wong orang hidup itu tergantung apa? Setelannya saja. Kenapa ada orang sholat taraweh hanya 1 minggu? Karena setelannya memang 1 minggu. Jadi di awal sholat taraweh itu sebetulnya dia sudah menyetel. Sholat taraweh sak minggu-minggu kan sudah setel itu. Kenapa ada seorang sholat taraweh 3 hari? Karena disetel 3 hari. Sholat taraweh telung dino. Ya telung dino. Hari yang keempat dia tidak kembali dah. Karena setelannya memang seperti itu. Ada mahasiswa sampai semester 10 tidak selesai S1 karena setelannya nggak bener. Tapi ketika ada mahasiswa ditanya, sampeyan ada rencana lulus S1 wisuda itu semester berapa? Saya usahakan Ustadz, insya Allah mohon doa restunya. Saya semester 7 saya harus mengerjakan skripsi dan semester 8 saya wisuda. Dan itu 90% mahasiswa yang saya tanya jawabannya seperti itu memang wisuda pada semester itu gitu. Ketika ada mahasiswa ditanya, sampean rencananya lulus S1 ini berapa semester? Lalu dijawab begini, dan ini jawabannya nggak jelas. Saya Ustadz, saya ini ya
mengikuti seperti air yang mengalir saja. Ini orang hidup ini nggak jelas ini. Akhirnya anak-anak yang ditanya jawabannya seperti itu biasanya wisudanya semester 9, semester 10, semester 11, semester 12. Semester 12 nggak selesai, orang tuanya dipanggil ke fakultas untuk diberitahu bahwa anaknya sekarang sudah semester 12 sampai terakhir semester 14. Semester 14 nggak lulus, dia harus keluar dari perguruan tinggi itu. Nah, jadi orang hidup itu tergantung apa, Pak? Setelan. Ini penting sekali. Kenapa ada orang sudah usia 30 tahun tidak nikah? Itu setelannya nggak benar. Kalau disetel dari awal, Nabi Muhammad itu nikah usia 25. Saya nanti insya Allah akan menikah juga pada usia 25 tahun. Dia akan nikah pada usia 25 tahun itu karena disetel seperti itu. Jadi setelan ini sangat penting. Nah, lalu ada kendala diantaranya malas. Begitu sudah disetel ternyata malas melaksanakan setelan itu. Nah, malas itu tidak ada obatnya. Makanya tidak ada fakultas kedokteran spesialis menangani orang malas, tidak ada. Ada orang malas ngaji Al-Quran, ada orang malas sholat jamaah, ada orang malas berinfak di jalan Allah misalnya. Lalu datang kepada dokter, dok saya ini punya penyakit dok. Kata dokter, penyakit apa? Saya punya penyakit malas, tolong saya diberi obat. Tidak ada itu obatnya. Maka lalu malas itu obatnya adalah dari diri kita sendiri. Bila perlu beli apa Ustaz namanya itu? Banner. Pesan banner 1 meter persegi ditulis malas tidak ada obatnya. Obat malas dari diri saya sendiri. Itu di garis merah di bawahnya. Jadi kalau jenengan katanya malas sholat duha malas, weruh tulisan itu insya Allah jadi tidak malas. Tulisan itu diletakkan bisa di ruang tamu atau yang banyak, di dapur ono, di ruang tidur ada, di ruang keluarga ada, sehingga setiap kemana saja akan membaca tulisan itu, dan itu akan membawa semangat kepada kita. Oh iya ya, ternyata saya malas ini nggak ada obatnya, makanya harus saya obati sendiri. Ya, jadi ini penting. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setelan itu menjadi penting. Bagi orang yang tidak pernah sholat duha, itu disetel. Kapan lagi? Kita mumpung masih diberi kesempatan Allah, disetel. Kapan? Kalau belum pernah sholat duha, setelannya itu kapan? Nanti jam 6, setengah 7, jam 7 itu sudah masuk waktu sholat duha. Sholat duha. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat sakarep sampean kalau memang tidak hafal. Wasyamsi nggak hafal, wadduha nggak hafal, surat apa saja. Jangan ada orang tidak sholat duha alasannya tidak hafal surat Asy-Syamsi dan surat Ad-Duha. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Nggak hafal misalnya. Ya surat apa saja. Surat yang paling hafal surat apa? Surat Al-Ikhlas, kulhu itu ya. Rakaat mari Al-Fatihah, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua bisa Al-Fatihah kulhu, boleh tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau nanti bisa surat yang lain, Asy-Syamsi dan Ad-Duha. Jadi disetel. Ini penting. Malas kalau mau sholat duha, malas tidak ada obatnya. Obat malas dari diri saya sendiri. Ada orang itu punya kebiasaan baca la ilaha illallah ping 1000. Kalau jenengan baca la ilaha illallah ping 1000 itu ora yo gak suwe asline. La ilaha illallah dicicil habis sholat zuhur misalnya 200 itu ya bisa. Nanti di rumah, di teras,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab kata Rasulullah, orang nanti ketika mau meninggal dunia itu kata-kata yang paling akhir diucapkan itu adalah kata-kata yang paling sering dibaca ketika dia hidup di dunia. Itu penting. Maka baca tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita terbatas waktu. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.